Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurjana dengan NIM 4112120111 dan teman saya Mas Yohanes dengan NIM 41121214 ingin mempresentasikan tentang statistika tentang prediksi harga saham di perusahaan APPL dengan menggunakan teknik ARIMA dan analisis teknikal. Pendahuluan, pasar keuangan merupakan salah satu sektor yang sangat dinamis dan fluktuatif. Salah satu instrumen investasi yang sering digunakan di pasar keuangan adalah saham, yang dapat mewakili hak kepemilikan dalam suatu perusahaan dan menjadi salah satu cara investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang dimodalkan. Rusminto DKK 2024. Prediksi harga saham memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Investor dan perusahaan menggunakan prediksi ini untuk mengidentifikasi tren pasar, mengelola risiko, dan merencanakan strategi investasi yang efektif. Latar belakang. Saham merupakan salah satu cara alternatif investasi yang paling populer karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh para investor atas kepemilikan saham. Prediksi saham merupakan salah satu masalah penting dalam bidang stock trading. Bursa prediksi harga yang bervariasi tergantung pada waktu dan informasi yang dapat diperoleh dari tahun ke tahun. Putra DKK 2021. Teknik prediksi harga saham berkembang pesat dengan adopsi model matematis seperti ARIMA dan analisis teknikal untuk memperbaiki akurasi prediksi. Penelitian ini menekankan pada integrasi antara analisis matematis ARIMA dan analisis teknikal untuk memprediksi harga saham ABC. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pasar keuangan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan model ARIMA untuk memprediksi harga saham perusahaan APPL di masa depan. 2. Bagaimana penggunaan model analisis teknikal untuk memperbaiki akurasi prediksi. Yang ketiga, bagaimana model tersebut dapat diimplementasikan untuk memberikan prediksi yang akurat. Tujuan penelitian. Pada penulisan laporan ini, tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Dapat memanfaatkan data historis harga saham APPL. Yang kedua, dapat menerapkan model ARIMA serta analisis teknikal untuk menghasilkan prediksi harga saham yang dapat dipercaya. Ketiga, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk mendukung keputusan investasi. Sumber data. Data historis saham digunakan dalam basis data penelitian ini. Data historis saham dapat digunakan untuk menganalisis tren dan pola pergerakan harga saham di masa lalu, yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dan informatif. Beberapa jenis data historis saham yang umumnya tersedia meliputi: A. Harga pembukaan open price harga saham pada awal sesi perdagangan. B. Harga penutupan close price harga saham pada akhir sesi perdagangan. C. Perubahan harga. C. Selisih antara harga penutup dan harga pembukaan. Pengumpulan historis data saham dapat diperoleh dari beberapa platform finansial dengan tujuan untuk mengetahui data historis dari suatu perusahaan. Dapat menggunakan platform seperti Yahoo Finance, Bloomberg, atau API, Application Programming Interface, langsung dari bursa saham. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan sumber data historis harga saham APPL yang didapat dari platform API langsung dari bursa saham.
API atau Application Programming Interface adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan menggunakan teknik pengunduhan langsung atau API untuk mengakses data harga saham harian atau interval waktu lainnya, tergantung pada ketersediaan dan kebutuhan analisis. API Application Programming Interface sebagai teknik dalam pengumpulan data agar dapat mengakses data harga saham dalam kurun waktu tertentu. Application Programming Interface atau API adalah suatu proses di mana sebuah komponen software yang terpisah dapat berhubungan satu sama lain. Jika dapat dianalogikan seperti sebuah restoran dan pelanggan yang memesan makanan mereka. Pesanan pelanggan tersebut dalam konteks API disebut request dan makanan yang dihidangkan disebut respon. Teknik pengumpulan data. Data historis harga saham diunduh langsung dari Yahoo Finance menggunakan YFinance. Yahoo Finance membuat berita keuangan, informasi bisnis, dan akses informasi dengan perusahaan. Pada tahun 2008, Yahoo Finance terdaftar untuk membantu bekerja pada penelitian berita dan dari Amerika Serikat. Yahoo Finance yang berpotensi memberikan informasi perusahaan di bursa, terutama bagi pengguna yang sangat mengandalkan Yahoo Finance. Hal ini diakses oleh pengguna saat ini mencapai 30 juta orang per hari. Laurage et al. 2016 dibandingkan dengan Edgar dan 60.000 pengguna per hari dibandingkan dengan penelitian pada Google di mana informasi keuangan tidak tersedia. Yahoo bekerja secara ekonomis dengan cara perusahaan. Metode analisa yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model ARIMA atau Regressive Integral Moving Arrays dan analisis teknikal. ARIMA atau sering juga disebut metode runtun waktu Bok-Janskin memiliki tingkat keakuratan yang sangat baik untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya akan cenderung flat, mendatar, konstan untuk periode yang cukup panjang. Model Autogressive Integral Moving Average ARIMA yaitu model yang secara penuh mengabaikan independent variable dan membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok jika observasi dari deret waktu time series secara statistik berhubungan satu sama lain dependen. Metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average, dan analisis teknikal. ARIMA atau sering juga disebut metode runtun waktu Bok-Janskin memiliki tingkat keakuratan yang sangat baik untuk peramalan jangka pendek. Sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalan kurang baik. Biasanya akan cenderung flat, mendatar, konstan untuk periode yang cukup panjang. Model Autoregressive Integral Moving Average atau ARIMA yaitu model yang secara penuh mengabaikan independent variable dalam membuat peramalan. Model Bok-Janskin ARIMA diklasifikasikan ke dalam 3 jenis kelompok, yaitu model Autoregressive R atau Moving Average MA dan model campuran Autoregressive Moving Average ARIMA yang mempunyai karakter dari dua model pertama. Dalam analisis teknikal kali ini penulisan menggunakan indikator moving average
MA yang memiliki bentuk umum model moving average order MAQ atau ARIMA dinyatakan pada persamaan sebagai berikut. Bab 3. Analisis data. Data akan diproses menggunakan Python dengan bantuan library seperti Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, SciPy untuk analisis statistik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Python merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dinamis, di mana bahasa pemrograman ini interpreter, yaitu secara mekanisme bahasa yang dapat mengubah kode sumber berubah menjadi kode mesin secara instan saat program berjalan. Bahasa pemrograman ini juga mendukung pendekatan jenis pemrograman yang berorientasi pada objek dalam tahap pengembangan aplikasi. Selain mudah dipelajari, bahasa ini menyediakan berbagai struktur data tingkat tinggi. Rusminto, DKK 2024. Python merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan deskriptif yang termasuk dalam bahasa perantara untuk memfasilitasi pembelajaran. Bab 3. Analisis data. Python menjadi populer ketika digunakan secara luas dalam penelitian termasuk ilmu data, kecerdasan buatan, penelitian, permainan, pengembangan perangkat lunak, dan pembelajaran mesin. Python juga dikenal sebagai bahasa yang paling populer saat ini karena ada banyak industri yang perlu mengembangkan sistem yang hanya dapat digunakan dengan Python atau dapat hasil dikembangkan baik dalam sains, kedokteran, atau institusi. Python terkenal karena dapat digunakan di mesin pencari apapun. Dari analitik otomatik, inilah yang menjadi alasan mengapa Python baik untuk digunakan dalam penelitian dan pemrosesan data. Python merupakan bahasa pemrograman yang tergolong high level and enterprise programming language yang pertama kali diperkenalkan oleh Guido van Rompuy pada tahun 1991. Bahasa pemrograman ini mendukung berbagai pandangan mengenai pemrograman termasuk terstruktur, berorientasi objek, dan pemrograman fungsional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Yohanes.